Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama pada masa pemilihan umum, masalah hukum pemilu termasuk masalah hukum yang kompleks. Karena di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga institusi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 setidaknya ada 6 jenis masalah hukum, yaitu adalah pelanggaran kode etik, penyelenggara pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu, atau sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, dan hukum lainnya. Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada 9 institusi yang terlibat dalam pemilihan umum. Itu adalah ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau disingkat dengan DKPP, kemudian Badan Pengawas Pemilu atau dikenal dengan sebutan Bawaslu. Kemudian ketiga adalah Komisi Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan kata KPU. Kemudian Kepolisian Negara, Kejaksaan, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, kemudian Mahkamah Agung, dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanyenya, sehingga setidaknya akan ada 10 institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilu. Banyaknya jenis masalah serta banyaknya pihak yang terlibat ini akan menunjukkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu, atau setidak-tidaknya masalah hukum pemilu didesain dengan demikian kompleks. Jangankan untuk melaksanakan, memahaminya pun butuh energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat fatal dalam pelaksanaannya. Pada gilirannya pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun itu menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor dan budaya hukum. Oleh karena itu maka perlu adanya pembahasan terkait dengan bagaimana bentuk kewenangan sentra penegakan hukum terpadu dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang pertama itu ada pentingnya pengaturan tindak pidana pemilu. Sebelum kita lebih jauh mengulas arti penting pengaturan tindak pidana pemilu, terlebih dahulu perlu disinggung perihal istilah dan definisi tindak pidana pemilu. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu itu merupakan terminologi yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk tindak pidana adalah perbuatan pidana atau delik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit. Jika dikaitkan dengan pemilu maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ini akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan atau dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian yang kedua adalah sistem peradilan pidana pemilu. Sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan pidana pemilu itu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan pidana yang mendayagunakan hukum pidana. Dalam kerangka itu, semua unsur subsistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hukum pidana pemilu,
Sistem kerja demikian juga berlaku, hanya saja terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. Yang pertama adalah dari segi hukum material yang digunakan. Tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disebutkan dalam pasal 293 Undang-Undang Pemilu Legislatif, kemudian pemalsuan dokumen yang terdapat dalam pasal 298 Undang-Undang Pemilu Legislatif, melakukan perbuatan pengerusakan pasal 311 Undang-Undang Pemilu. Hanya saja pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, di mana pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam pemilu. Merasa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. Nah, salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganannya yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasanya yang hanya melibatkan polisi, jaksa, dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu itu juga melibatkan pengawas pemilu, sehingga kondisi ini pun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Nah, dengan waktu demikian tindak pidana pemilu yang amat singkat itu, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Nah, di mana keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Nah, dalam konteks ini, polisi dan jaksa itu harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dan menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara ex officio merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pembuktian tindak pidana pemilu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam artian tidak terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHP. Hal itu didasarkan pada ketentuan pasal 481 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHP. Nah, dengan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHP. Jika hanya mengacu pada KUHP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari kata efektif, apalagi untuk mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil. Kemudian yang terakhir adalah problem penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia. Nah, belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu
ini juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu. Masalah profesionalisme aparat penegakan hukum yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan budaya hukum penyelenggara pemilu yang jauh dari kondisi sehat. Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum material maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegakan hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu. Nah, sekian dari saya mengenai hukum tindak pidana pemilu. Sebagai kesimpulan dari hukum tindak pidana pemilu ini adalah sistem tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.